bahwa dalam komunikasi melalui handphone tersebut korban Nofriansah yang pada pokoknya menyatakan bahwa Putri Chandrawati sedang sakit, dan korban Nofriansah pada pokoknya menyatakan bahwa korban dituduh menyebabkan Putri menjadi sakit, dan korban pada pokoknya sedang diancam dengan mengatakan jika korban berani ke atas akan dibunuh. Bahwa ketika saksi Vera bertanya siapa yang mengancam, saksi mendengar bahwa korban, dan saksi mendengar korban menjelaskan skuad-skuad di sini. Lalu saksi Vera Mareta Simanjuntak bertanya kepada korban melakukan apa terhadap Putri Chandrawati, dan korban Yosua Huta Barat pada pokoknya menyatakan tidak melakukan apapun yang bersifat negatif terhadap Putri Chandrawati. Serta ketika saksi bertanya korban sedang berada di mana, korban menjelaskan berada di Magelang. Menimbang bahwa sementara itu apabila mencermati keadaan yang terjadi pada tanggal 7 Juli tersebut tidak ada bukti pendukung yang mengarah pada kejadian yang valid adanya pelecehan seksual atau kekerasan seksual atau bahkan lebih dari itu, mengingat hal-hal sebagai berikut. 1. Peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum mengatur bahwa relasi kuasa adalah relasi yang bersifat hierarkis, ketidaksetaraan dan atau ketergantungan status sosial, budaya, pengetahuan atau pendidikan dan atau ekonomi yang menimbulkan kekuasaan pada satu pihak terhadap pihak lainnya. Dalam konteks relasi antar gender sehingga merugikan yang memiliki posisi lebih rendah. Ada dua unsur penting dalam pengertian relasi kuasa di atas, yakni pertama, sifat hierarkis yang meliputi posisi antar individu yang lebih rendah dan atau lebih tinggi dalam suatu kelompok atau tanpa kelompok. Kedua, ketergantungan, artinya seseorang bergantung pada orang lain karena status sosial, budaya, pengetahuan atau pendidikan dan ekonomi. Kedua unsur relasi kuasa tersebut menimbulkan adanya ketimpangan relasi kuasa, sehingga penyebab utama terjadinya kekerasan seksual. Ketimpangan relasi kuasa ini dapat terjadi ketika pelaku merasa bahwa dirinya memiliki posisi yang lebih unggul, juga dominan dibanding si korban. Dari pengertian di atas maka disebutkan orang yang memiliki posisi lebih unggul juga dominan dalam hal ini adalah Putri Chandrawati, dikarenakan Putri merupakan istri dari terdakwa yang menjabat sebagai Kadif Propam, dan latar belakang pendidikan Putri adalah seorang dokter gigi, sementara korban Nofriansah yang hanya lulusan SLTA dan seorang ajudan dengan pangkat brigadir yang ditugaskan untuk sebagai ajudan terdakwa untuk membantu Putri Chandrawati baik sebagai supir maupun tugas-tugas lainnya. Sehingga dengan adanya ketergantungan relasi kuasa dimaksud sangat kecil kemungkinannya kalau korban melakukan pelecehan seksual atau kekerasan seksual terhadap Putri Chandrawati. Tidak adanya fakta yang mendukung Putri Chandrawati mengalami gangguan stres pasca trauma, post traumatic stress disorder, akibat pelecehan seksual atau perkosaan. Pelecehan seksual dan perkosaan terjadi biasanya dikaitkan dengan relasi kuasa. Ketika pelaku mempunyai kekuasaan yang lebih daripada korban, kekuasaan dapat berupa posisi pekerjaan yang lebih tinggi, kekuasaan ekonomi, kekuasaan jenis kelamin yang satu terhadap jenis kelamin yang lain, jumlah personal yang lebih banyak, dan lain sebagainya. Pelecehan seksual atau kekerasan seksual merupakan setiap bentuk perilaku yang memiliki muatan seksual yang dilakukan seseorang atau sejumlah orang, namun tidak disukai dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran, sehingga tindakan pelecehan seksual dan perkosaan akan mendatangkan trauma yang mendalam bagi korban. Korban pelecehan seksual dan perkosaan dapat mengalami stres akibat pengalaman traumatis yang dialaminya. Sebagaimana disebutkan dalam jurnal ANAF volume 1 nomor 2 Desember 2016 halaman 188. Proses pemulihan korban kekerasan seksual akan melewati beberapa tahapan dengan menggunakan 5 tahapan kesedihan yang umum digunakan sebagai teori pemulihan diri pada diri korban, tidak selalu melewati setiap tahapan. Oleh Ilenis dan Handadari 2011.
Journal of Unair, Insan Media Psikologi. Bahwa 5 tahapan itu yakni 1. Denial atau penangkalan merupakan fase di mana korban menyangkal bahwa mengalami tindak kekerasan seksual telah terjadi kepada dirinya. Hal ini merupakan reaksi utama dari penyakit yang tidak tertolong lagi. Penolakan biasanya pertahanan diri yang bersifat sementara, yaitu dengan perasaan tidak percaya, tidak menerima bahwa dirinya mengalami kekerasan seksual. 2. Anger atau kemarahan merupakan fase saat korban mengalami tindak kekerasan seksual menyadari bahwa penolakan yang tidak dapat dipertahankan lagi. Penolakan muncul dalam rasa marah, benci, dan iri. Ini terjadi karena individu menyadari kenapa dirinya yang mengalami tindak kekerasan seksual, bukan orang lain. Kemarahan itu diproyeksikan kepada perawat, dokter, keluarganya, dan juga Tuhan. 3. Bargaining atau penawaran merupakan tahapan ketiga korban tindak kekerasan seksual mengembangkan harapan sebagai mekanisme pertahanan diri. Individu melakukan tawar-menawar dalam arti berharap bahwa trauma ini bisa hilang dengan sendirinya. 4. Depresi merupakan tahapan keempat di mana korban dalam fase ini menjadi pendiam, menolak orang lain, dan banyak merenung. Usaha-usaha untuk memperbaiki dirinya dapat membuat korban masuk ke dalam kondisi depresi. Pada dasarnya, kekerasan seksual yang terjadi pada korban kekerasan akan menimbulkan dampak negatif bagi dirinya, salah satunya yaitu depresi. Pada proses ini, korban kekerasan seksual tidak hanya menerima dampak secara fisik saja, tetapi juga dampak mental, yaitu dampak depresi yang ditunjukkan seperti kasus di atas. Acceptance atau penerimaan merupakan tahap di mana korban mulai mengembangkan rasa damai dan menerima takdir. Pada fase ini perasaan sakit pada fisik akan menghilang karena sikap kepasrahan individu atas pemahaman yang telah terjadi. Setelah korban mencapai tahap penerimaan, barulah dapat terjadi perkembangan yang positif. Tahap penerimaan ini terjadi apabila korban kekerasan seksual sudah dapat mengendalikan dirinya sendiri, menjalankan aktivitas sehari-hari seperti biasanya tanpa adanya rasa tidak nyaman dan sudah menerima kejadian yang pernah dialaminya. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Riki Rizal Wibowo pada saat saksi menemui Putri Chandrawati di rumah Magelang, Putri menanyakan di mana korban, dan begitu saksi bertemu korban, langsung saksi ajak naik ke lantai 2 dan saksi hadapkan ke hadapan Putri Chandrawati. Kemudian korban Yosua Huta Barat langsung masuk, duduk di bawah situ melihat jika ibu tidur bersandar. Kemudian saksi tidak ada perintah untuk duduk sehingga saksi hanya berdiri di depan, kemudian saksi standby di situ. Hingga beberapa lama kemudian saksi turun bersama korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Bahwa dari pengertian gangguan stres pasca trauma, post traumatic stress disorder, dan tahapan proses pemulihan korban kekerasan seksual yang di atas, perilaku Putri Chandrawati yang mengaku sebagai korban justru bertentangan dengan profil korban menuju proses pemulihan. Tindakan Putri Chandrawati memanggil dan menemui almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat di kamarnya adalah terlalu cepat untuk seorang korban kekerasan seksual terhadap pelaku kekerasan seksual tersebut. Trauma akibat tindak pidana kekerasan seksual, proses pemulihannya membutuhkan waktu yang cukup panjang. Tidak bisa sekejap mata. Bahkan tidak jarang ada korban yang menyerah sehingga mengakibatkan korban mengakhiri hidupnya. Sehingga sangat tidak masuk akal dalih korban kekerasan seksual yang disampaikan oleh Putri Chandrawati tersebut. 3. Berdasarkan keterangan ahli Aji Febrianto Arosyid yang berpendapat bahwa pada pokoknya pada saat pemeriksaan poligraf, Putri Chandrawati menyampaikan berkenan diperiksa dan ahli menyodorkan surat persetujuan. Kemudian Putri Chandrawati menyetujui surat persetujuan tersebut dan setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh hasil minus 25, teridentifikasi minus, terindikasi berbohong terhadap pertanyaan yang diajukan kepadanya. 4. Keterangan terdakwa sendiri di persidangan saat ditanyakan mengapa setelah terdakwa mendengar peristiwa kekerasan seksual yang terjadi kepada istrinya, terdakwa tidak melakukan visum et repertum terhadap istrinya dengan membawa istrinya ke dokter atau ke rumah sakit. Terdakwa hanya mengatakan itu kesalahan terdakwa. Padahal diketahui terdakwa mempunyai pengalaman yang tinggi selaku penyidik lebih dari 20 tahun. Sehingga tidak adanya bukti rekam medis yang didapatkan jika dalil kekerasan seksual yang dialami
oleh Putri Chandrawati sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 24 ayat 3 huruf B Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Bahwa di dalam pasal 24 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual disebutkan: 1. Alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana kekerasan seksual terdiri atas alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana. B. Alat bukti lain berupa informasi elektronik dan atau dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan C. Barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana kekerasan seksual dari atau benda atau barang yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut. Ayat 2. Termasuk alat bukti keterangan saksi yaitu hasil pemeriksaan terhadap saksi atau korban pada tahap penyidikan melalui perekaman elektronik. 3. Termasuk alat bukti surat yaitu surat keterangan psikologi klinis dan atau psikiater dokter spesialis kedokteran jiwa. B. Rekam medis. C. Hasil pemeriksaan forensik. D. Hasil pemeriksaan rekening bank. E. Dokumen. Dan F. Hasil pemeriksaan rekening bank. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Riki Rizal di persidangan yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Juli tahun 2022 saksi diperintahkan oleh Putri Chandrawati untuk memindahkan uang yang berada di dalam rekening bank BNI nomor 1296249 462 milik korban Nofriansah Yosua Huta Barat masing-masing sebesar 100 juta rupiah melalui m-banking sebanyak 2 kali. Karena menurut saksi uang tersebut adalah milik dari Putri Chandrawati, hal mana dibenarkan oleh terdakwa Putri Chandrawati dalam perkara terpisah. Dan keterangan saksi Riki Rizal Wibowo tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Anita Amalia Dwi Agustin, yakni telah terjadi pemindah bukuan rekening BNI milik korban Nofriansah sebanyak 2 kali melalui transaksi m-banking masing-masing 100 juta rupiah pada tanggal 11 Juli 2022 ke dalam rekening milik saksi Riki Rizal Wibowo. Bahwa pengertian di bawah dalam pasal 24 ayat 3 huruf F Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tersebut menurut majelis hakim dikaitkan dengan relasi kuasa, maka korban kekerasan seksual akan bergantung secara ekonomi pada pelaku, di mana pelaku akan memberikan sejumlah uang kepada korban agar korban tidak melaporkan tindak pidana yang dialaminya, sehingga hasil pemeriksaan rekening bank menjadi salah satu alat bukti surat di dalam pembuktian tindak pidana pelecehan seksual atau kekerasan seksual. Bahwa hasil pemeriksaan rekening bank milik almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat diketahui uang yang berada di dalam rekening tersebut adalah milik Putri Chandrawati, sehingga sangatlah tidak masuk akal apabila almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat didalilkan sebagai pelaku kekerasan seksual terhadap Putri Chandrawati. Karena faktanya almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat yang bergantung secara ekonomi kepada Putri Chandrawati. Dengan menggunakan logika sebagaimana dalam pembuktian tindak pidana kekerasan seksual tersebut, sangatlah tidak masuk akal jika korban Nofriansah Yosua Huta Barat melakukan kekerasan seksual kepada Putri Chandrawati. Bahwa selanjutnya di dalam ketentuan pasal 24 ayat 3 huruf A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tersebut menyebutkan termasuk alat bukti surat yaitu surat keterangan psikologi klinis dan atau psikiater atau dokter spesialis kedokteran jiwa. Di dalam perkara akuo telah dihadirkan di persidangan hasil pemeriksaan psikologi forensik nomor 056-HPPF-Apsifor-9 bahwa terhadap bukti surat tersebut majelis hakim menilai terlalu subjektif dan sangat berpihak kepada para terdakwa di dalam perkara akuo, dan seolah-olah kekerasan seksual merupakan tindakan pembenaran atas perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat. Sementara tindak pidana kekerasan seksual itu sendiri tidak mempunyai bukti fisik yang nyata seperti rekam medis. Tindakan pembenaran ini nampak dari rekomendasi yang dikeluarkan oleh hasil pemeriksaan psikologi forensik yang pada pokoknya memberikan rekomendasi kondisi psikologis terhadap para terdakwa. Sementara tidak ada satupun rekomendasi kondisi psikologis terhadap keluarga korban. Padahal mereka juga ikut diteliti dan diperiksa oleh tim psikologi forensik tersebut. Dan keluarga korban belum bisa meninggalkan kesedihan atas meninggalnya almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka hasil pemeriksaan psikologi forensik nomor 056-E-HPPF
12/9/2022 patut dikesampingkan. 6. Ketentuan di dalam pasal 25 ayat 1 Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dalam perkara akuo menurut majelis hakim tidak bisa dipandang berdiri sendiri tanpa disertai alat bukti lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat 24 Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tersebut tentang tindak pidana kekerasan, di mana kekerasan seksual, di mana keterangan Putri Chandrawati dan keterangan terdakwa akan adanya kekerasan seksual dan hasil pemeriksaan psikologi forensik nomor 56-HPPF-AFSIFOR-9-2020 telah dianggap seolah-olah memenuhi asas pembuktian akan adanya kekerasan seksual yang didalilkan oleh penasihat hukum terdakwa, haruslah dikesampingkan karena tidak disertai alat bukti lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Putri Chandrawati mempunyai background dokter gigi yang biasanya menerapkan standar preventif kesehatan tinggi. Ternyata tidak melakukan pemeriksaan kesehatan atau tes DNA, bahkan melakukan visum atau rekam medik berkaitan dengan kejadian pelecehan seksual atau bahkan lebih dari itu. Menimbang 8. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ridwan Soplanit dan saksi AKP Samuel di persidangan yang menyatakan bahwa ada laporan tindak pidana tentang dugaan pelecehan atau kekerasan seksual yang dilakukan oleh almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat terhadap Putri Chandrawati yang ditangani oleh unit PPA Polres Jakarta Selatan. Bahwa laporan polisi nomor 1630-B-7 Romawi 2022 SPKT Polres Metro Jakarta Selatan tanggal 9 Juli tahun 2022 tentang kejahatan kesopanan dan atau perbuatan memaksa seseorang dengan kekerasan dan ancaman kekerasan dan atau kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 289 KUHP dan atau pasal 335 KUHP atau pasal 4 junto pasal 6 Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, dan laporan ini pihak terlapor dan korban adalah Putri Chandrawati. Terlapornya adalah Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat serta laporan kedua tentang dugaan percobaan pembunuhan sebagaimana dalam pasal 338 junto pasal 53 dengan pelapor Bribtu Martin Gabe, korban Barada Richard Eliezer atau Barada E, dan terlapor adalah Brigadir J. Menurut Brigjen Pol Andirian Jayadi selaku Direktur Tindak Pidana Umum Dirtipidum Bareskrim Polri, adanya pengungkapan kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir C secara otomatis menggugurkan kedua laporan tersebut. Andi juga menyebutkan kedua laporan tersebut masuk dalam kategori sebagai upaya untuk menghalang-halangi penyidik dugaan pembunuhan berencana Brigadir J, dan dengan sendirinya kedua laporan tersebut dinyatakan gugur. Dikutip dari www.antaranews.com, Bareskrim hentikan laporan dugaan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati Jumat tanggal 12 Agustus 2022 pukul 22.07 WIB. 9. Keterangan saksi Sugeng Putut Wicaksono yang sudah disumpah dan dibacakan di persidangan menerangkan pada intinya terdakwa mengatakan kejadian yang terjadi di Magelang merupakan trigger atau pemicu. Hal tersebut saksi sampaikan karena setelah beberapa hari, tanggal pastinya saksi lupa, saksi Sugeng Putut Wicaksono beberapa kali diingatkan oleh terdakwa bahwa cerita di Magelang tersebut tidak ada, itu hanya ilusi, dan hal yang sama disampaikan oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 20.20 WIB, dan pada hari itu hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 setelah terdakwa diperiksa di Dirtipidum Bareskrim. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.